Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengimplementasian Pancasila. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indi Samsara Mumpuni, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Lucy Fauziah Azari, Restian Anda, Rina Febrianti Sirait, Siti Amalia Mursidah, dan Siti Maulidah. Selamat menyaksikan. Kita semua tahu bahwa pandemi virus corona berdampak di semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan kita dalam beragama, beribadah, dan berkeyakinan. Meskipun dampaknya tidak sebesar aspek lainnya, namun itu cukup untuk menyulitkan banyak warga negara. Sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Dimaksudkan bahwa negara menjamin warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang mereka yakini dan memberi kebebasan untuk beribadah, serta melakukan kegiatan keagamaan masing-masing. Namun perlu diingat bahwa sesama warga negara Indonesia harus saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Pengamalan sila ke-1 di masyarakat salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya umat Kristen yang beribadah ke gereja, umat Islam yang menjalankan sholat 5 waktu setiap hari. Sebelum pandemi, saya, keluarga saya, dan saudara seiman yang lain dapat beribadah di gereja setiap minggunya dengan bebas. Tetapi, semenjak virus corona mewabah di Indonesia, gereja ditutup dan kami beribadah dengan cara online. Pemimpin ibadah dan petugas yang lain sudah merekam kegiatan peribadatan lalu disiarkan di platform seperti Facebook dan YouTube. Saya juga pernah terlibat di kegiatan tersebut, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Sampai pada akhirnya, kebijakan mulai memperbolehkan jemaat untuk beribadah kembali di gereja, tetapi dengan syarat-syarat tertentu seperti protokol kesehatan dan pembatasan jemaat yang hadir. Lalu, dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna yaitu Indonesia mengaku sebagai negara yang memiliki kepercayaan dan keyakinan serta mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, semua warga Indonesia wajib memiliki agama serta mengakui adanya Tuhan, termasuk saya sebagai warga negara Indonesia. Saya sudah seharusnya menjalankan sila pertama ini dengan mengikuti dan menjalankan ajaran dan ibadah agama saya, yaitu agama Islam. Dengan salah satunya adalah menjalankan sholat 5 waktu serta mengaji. Sila kedua, yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua yaitu, yang pertama ada kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Yang kedua, hak asasi manusia. Makna sila kedua yang berikutnya ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia antar individu yang dimiliki oleh seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Yang ketiga, kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila yang selanjutnya yaitu mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Yang keempat, keadilan. Proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Yang kelima, tenggang rasa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang terkandung dalam sila kedua ini bisa memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghormati dalam hubungan sosial. Selanjutnya, implementasi dari sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tolong-menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan masih banyak implementasi dari sila kedua yang lainnya.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Lalu, bagaimanakah pengimplementasian sila ketiga ini dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama, hidup rukun dan menjaga silaturahmi dengan tetangga. Lalu, ketika kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama juga merupakan bentuk pengimplementasian. Lalu, bentuk pengimplementasian sila ketiga lainnya yaitu dengan adanya semangat nasionalisme dan bangga terhadap budaya Indonesia serta menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya adalah sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana makna dari sila ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, kewajiban, dan hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Namun, meskipun kita memiliki hak kita masing-masing, kita juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Seperti harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Adapun contoh dari penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu mengutamakan musyawarah, lalu menerima kritik, menghargai pendapat orang lain dan dihargai oleh orang lain, serta mendahulukan kepentingan banyak orang. Lalu berikut adalah pengimplementasian sila keempat yaitu bermusyawarah. Apa kabar nih kalian semua? Halo Re, kalau aku baik Re. Aku juga baik nih. Aku juga baik, Re. Alhamdulillah aku juga baik. Aku juga baik. Kalau Rere gimana? Alhamdulillah aku sendiri juga baik nih. Akhirnya kita punya waktu buat ngobrol lagi ya. Iya nih, udah lama banget nggak ngobrol sama kalian karena sibuk kuliah. Bener banget, tugas juga makin hari makin numpuk nih. Iya, belum lagi ditambah sama organisasi sama UKM. Udah lama juga nggak sih kita nggak main bareng? Iya, udah lama banget gak sih? Karena kita kan udah lama banget nih nggak ngobrol sama main bareng. Aku mau ngajak kalian buat main bareng nih. Kira-kira pada mau nggak? Mau banget dong, yang lain gimana? Boleh. Kalian pada bisa kapan nih? Selain hari biasa, kayaknya sih aku bisa aja deh. Kalau Sabtu Minggu ini gimana? Kalau Minggu gimana? Soalnya Sabtu aku ada kegiatan organisasi nih. Yang lain keberatan nggak? Enggak kok. Enggak juga. Oke, jadi minggu ini ya kita jalannya. Terus kalian ada saran tempat itu nggak? Mau kemana? Perpusnas gimana? Kalau Galeri Nasional gimana? Gimana kalau kita voting aja nih? Yang pengen ke Perpusnas siapa? Coba raise hand deh. Aku. Berarti 3 orang lagi mau ke Galeri Nasional ya? Cari dong hasilnya. Iya. Gimana kalau kita ke Perpusnas dulu, baru deh kita ke Galeri Nasional. Soalnya jaraknya nggak terlalu jauh tuh. Nah, iya tuh setuju. Iya, Setuju. banget. Setuju tuh, boleh. Jadi ini clear ya, kita main hari Minggu, terus ke Perpusnas, terus ke Galeri Nasional. Iya kan? Oke.
Oke. Benar. Dadah. Dadah. Nah, sampai ketemu di hari Minggu. Bye-bye semua. Duluan Bye-bye. ya. Keadilan sosial dalam negara Indonesia tercantum pada dasar negara Pancasila atau lebih tepatnya pada sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bunyi sila kelima saja, sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dengan demikian, sila kelima sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negara bisa menerapkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial, sangat dibutuhkan kerjasama antara bangsa dan negara atau pemerintah. Kerjasama antara bangsa dan negara bisa dikatakan sebagai salah satu wujud dari gotong royong yang sudah ada sejak Indonesia dijajah. Lalu berikut adalah pengimplementasian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan belajar, yaitu menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negara bisa menerapkan keadilan sosial. Sekian penjelasan dan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.